Oke. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi di depan masih ada bangku kosong. Mari Bapak Ibu, biar sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Ketika kita puji menyembah Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Saudara pulang pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur malam hari ini. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan bahwa Allah kita baik sepanjang bulan yang sudah berlalu, sepanjang minggu sudah berlalu.
Semangatnya luar biasa walaupun umurnya makin lanjut tapi punya semangat yang biasa. Kita memuji Tuhan ya. Kita siap. Oke, let's go. Datang masuk baik dengan hati bersih.
Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Ada banyak masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita baik. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri menjalani hidup ini, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Hallelujah.
Tuhan telah kami lewati bersama dengan Tuhan, dan kami masuk di bulan yang baru. Kami yakin percaya berkat-berkat baru senantiasa menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terobosan lepas terobosan, pemahaman, pengenalan, pengertian akan Engkau lebih dalam lagi, itulah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Shalom. Ya, senang sekali untuk kehadiran Bapak Ibu dalam peribadahan kita di tempat ini. Terima kasih sudah memasuki bulan yang baru, udah bulan Juni ya. Bilang sebelahnya nggak usah dipikirin, mengalir aja. Amin. Yang pasti kita terus senantiasa tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Lihat dulu kanan kirinya serta katakan Tuhan baik. Oke, mari kita langsung saja melihat firman Tuhan memberkati kita selama 1 bulan ke depan ini. Dan hari ini saya melayani, untuk minggu depan istri saya melayani, minggu ketiga nanti Pak Firly, minggu keempat Pak Dwi, Pak Troy. Oke, Pak Troy ngobrol di pantai ya. Ya, Filipi 4, kita mulai dari ayat 4. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bersukacita hendaklah menjadi ciri khas bagi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Apakah yang menjadi sukacita kita? Yang menjadi sukacita bukan yang bersifat dari luar kita. Segala sesuatu yang dari luar kita itu tidak stabil. Dia bisa datang dan dia bisa pergi. Nah, sukacita kita di dalam Tuhan bukan hal itu. Sukacita di dalam Tuhan tidak lagi lain, bahwa Tuhan telah menyatu dengan kita saat sekarang ini. Amin. Amin. Sukacita kita nggak ada lagi lain, karena hidup kita sekarang telah menyatu dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kekristenan bukan ketemu Tuhannya nanti, enggak. Tetapi kekristenan Tuhannya menjumpakan dirinya dengan kita sekarang. Haleluya. Amin. Nah, berdasarkan itu tuh Tuhan mau agar kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhannya sudah ada di dalam setiap kita. Nah, di sini ada penekanan sekali lagi, kau katakan bersukacita. Sekalipun Tuhan sudah ada di dalam hidup kita yang memberikan jaminan masa depan penuh pengharapan, perlindungan nyata di dalam hidup kita, tapi kan kita masih ada di dalam daging yang mempunyai jiwa dan mempunyai rasa, serta kita bisa melihat kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Bahkan kondisi situasi kadang-kadang di luar batas kemampuan kita. Bahkan kondisi-kondisi kehidupan kita sepertinya ini nggak menimpa dalam hidup kita. Tetapi sekalipun di tengah kondisi keadaan seperti itu, Tuhan menegaskan kembali kepada kita, tetaplah bersukacita. Amin. Artinya jangan pernah menggantikan identitas saudara, Tuhan saudara dalam hidup saudara terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di luar saudara. Caranya bagaimana? Orang beriman adalah dia percaya dan berkata-kata. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan sukacita itu menjadi sukacita kita, untuk kita bisa meng-counter segala sesuatu yang sepertinya akan memadamkan sukacita kita harus memperkatakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Saya sering katakan Jack, bersukacitalah senantiasa. Jack, bersukacitalah senantiasa. Masih muda gelana, hai, bersukacitalah. Amin. Saya marah dengan kondisi keadaan saya yang coba-coba mau mengambil sukacita itu. Kenapa? Karena Tuhannya sudah ada di dalam kita. Wow. Jika Tuhan ada dalam kita, siapakah lawan kita? Lawan itu ada pada waktu Anda menyetujuinya. Jika dia memberikan inspirasi yang jahat, kamu terima, kamu setujui, kamu lakukan, maka bukan lagi salahnya Tuhan. Dan yang jahat itu tidak akan pernah mungkin bisa bermanifestasi di dalam hidup kita jika kita tidak mengizinkannya. Amin.
Jangan dikit-dikit gara-gara setan, nggak bisa. Setan bilang emang itu yang gue mau. Nah kita nggak izinkan seperti itu. Nah, saya sering kali berkata, biar sukacita Tuhan senantiasa ada di dalam hidup saya. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan izinkan yang jelek dan jahat itu mempengaruhi hidupmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, poin pertama tadi aja, bahwa Tuhan sudah ada di dalam kita. Tuhannya itu sudah menyatakan dirinya dalam hidup kita sekarang, bukan lagi nanti. Kita ketemu Tuhan itu sekarang, karena kita perlu Tuhan itu sekarang, bukan nanti. Haleluya. Amin. Kalau udah nanti di sana kita nggak perlu apa-apa lagi, kita hanya memuji, menyembah, dan hidup kita di dalam dimensi roh. Haleluya. Udah nggak ada derayan air mata, udah nggak ada permasalahan, udah nggak ada sakit penyakit, pokoknya kesukaran hidup udah nggak ada. Itu malam petik itu malam kembang. Itu kakak saya viral, yang nonton bukan ratusan ribu dari satu ikon, dari satu saya aja, platform saya, belum platform yang lain. Wah, kenapa? Karena mereka bilang yang model begini nih saya mau. Kenapa? Karena waktu kami mengantar kakak kami ada kesedihan, tapi kesedihan itu terbungkuskan dengan sukacita yang lain. Wah, haleluya. Amin. Jika kami naikkan pujian, mengucap syukur, berterima kasih, ada derayan air mata. Derayan air mata karena kita mengingat kebaikan dia, derayan air mata karena kita gede sama-sama. Tetapi sukacitanya kita tahu dia kemana. Haleluya. Amin. Sehingga ya pada waktu itu kakak kan teman saya bilang ini nyanyi setengah jam lagi bangkit. Saya bilang jangan. Enggak perlu. Kenapa? Karena kita tuh menyembah kepada Allah yang hidup. Kita bukan menyembah kepada Allah yang mati. Amin. Kemenangan kita dengan Tuhan itu memberi kita hidup. Saudara, haleluya. Dia bersebelahnya anak Tuhan nggak ada mati. Roh Tuhan ada dalam kita. Kita hidup kekal nanti, tapi kehidupan itu sekarang sudah ada di dalam kita. Untuk itulah kita senantiasa bersukacita. Berikan tepuk tangan. Bilang sebelahnya sekalipun 6 kali 6 tetap bersyukur. Selanjutnya ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah sangat dekat sekali. Kita bisa lihat dari tanda-tanda zaman. Dan Tuhan sudah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah sangat amat dekat. Apa dia? Tujuannya apa dia datang kembali? Untuk mengangkat setiap kita. Orang percaya. Di mana ada roh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Nah, sementara kita mempunyai satu kepastian, keyakinan yang kokoh, dia pasti datang dan waktunya sudah semakin dekat. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Di situ dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Baiknya kita tuh bukan baiknya setan. Setan itu dia jahat, tapi dia bungkus kejahatannya dengan kebaikan. Ada manipulatif di tempat itu, sehingga manusia pertama tertipu. Manusia pertama dia nggak jatuh karena diberikan yang jahat, enggak. Setan tidak memberikan yang jahat. Manusia pada waktu dikasih yang jahat, dia tahu itu jahat, dia pasti tolak. Tapi lihat setan itu, dia bungkus kejahatannya dengan sesuatu yang baik. Tetapi kita, kebaikan kita bukan lagi di situasi itu. Kalau setan membungkus kejahatan dan kebaikan, itu kebaikan manusia yang diperuntukkan hanya untuk dirinya sendiri. Amin.
Kebaikannya tidak untuk orang lain. Saya dulu seandainya masih nakal-nakalnya, saya melakukan kejahatan dan hasil kejahatan saya bagi dua dengan teman saya. Di mata teman saya baik, padahal perbuatannya jahat. Nah sekarang kita sudah nggak seperti itu lagi, karena Tuhan yang ada di dalam kita telah menjadi satu dengan Tuhan saat sekarang ini. Artinya kebenaran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah orang benar, adakah akan mungkin bisa? Anda nggak baik, nggak bisa. Bilang di sebelahnya, jangan belajar nggak baik ya. Nggak bisa. Ada orang bilang itu naturnya. Pada waktu kebenaran itu ada, pada waktu kita menerima kebaikan Tuhan yang sangat amat luar biasa, di luar batas kekuatan kemampuan nalar daya pikir kita, dia begitu sangat amat baik buat kita. Nggak ada satupun yang mau mati buat saudara, termasuk orang yang kamu cintai. Amin. Kakak saya, suaminya udah soulmate banget nih, cinta habis. Ipar saya itu luar biasa. Waktu kasih gemuk-gemuknya tuh dituntun, sedang dipegangan tangan ini. Saya bilang masih saya gendut kayak gitu, gua nggak mau tuntun ya. Iya enggak, dituntun, disayang. Suatu sakit dia bilang, aduh, minta dia panjang dulu deh. Kalau dia meninggal, ntar aku juga gimana ya? Jadi aku mati juga deh. Pas meninggal, minta pulang, meninggal mau pulang. Udah, nggak mau mati bareng. Tapi Yesus, dia mati untuk kita. Bukan pada waktu kita sudah baik, bukan pada waktu kita bisa berbuat baik pada Tuhan. Pada waktu kita masih berdosa, dia mati untuk setiap kita. Wow, dia begitu sangat amat baik. Nah, kalau kita sudah menerima hal yang itu dan kebaikan itu dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mungkin bisa pura-pura tidak baik. Pasti kita menjadi orang yang baik. Haleluya. Amin. Nah, baiknya bukan lagi untuk nama kita. Baiknya bukan lagi supaya orang puji kita. Enggak. Kebaikan kita semata-mata untuk kepentingan orang lain. Sebab Filipi 2 ayat 3 berkata apa, coba kita? Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Apa katanya? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, haleluya. Kebaikan yang bekerja melalui kita bukan untuk kepentingan kita. Kebaikan yang bekerja melalui hidup kita semata-mata hanya untuk kepentingan orang lain. Haleluya. Amin. Bilang sebelahnya, kamu orang baik. Haleluya. Apa buktinya kamu orang baik? Kamu datang ibadah. Bisa. You bisa karena ibadah gak apa-apa. Saya terus tetap selamat, Tuhan masih terus kerjain teman. Saya kerjain terus. Tungguin aja tadi kebalik lagi. Kenapa? Karena orang baik. Amin. Sekali baik, tetap baik. Berikan tepuk tangan. Saya tidak perlu. Jadi tinggal di mana udah permata surya, pokoknya tanya sebut aja buat namaku. Dari security cleaning service semuanya tahu. Kenapa? Karena surat undangan pernikahan hampir tiap hari waktu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berat. Awal-awal dulu undangan sunatan undangan. Tapi tetap berarti dia sedang memerlukan sesuatu. Amin. Apa ini ya tadi siapa sih? Cuma kertas pun. Tolong ya, sama uang jangan suka digede-gede. Akhirnya berkata apa? Setialah di dalam perkara yang
kecil. Yang kecil buat Tuhan apa? Duit. Bilang masuk balik, jangan suka gede-gede. Kalau punya duit muka udah pakai selebritis. Betul? Kalau nggak punya duit udah rasanya ke orang paling malu. Jangan begitu. Amin. Kasih aja apa? Ya, kalau dengan itu orang jadi seneng, kalau dengan itu orang tertolong, ya puji Tuhan. Tadi pagi yang jujur biasa anak ini gitu. Saya berkira utamanya juga balik balik jangan tunda kalau untuk melakukan sesuatu yang baik. Sampai saya pikir antar balik aja. Terus aku ngomong kalau ketemu balik, oh iya sekarang aja mumpung masih dekat. Balik lagi ngepret juga. Kenapa? Karena ada kebaikan di dalam kehidupan. Amin. Saya sampai hari hidup kami nggak pernah minta sama orang. Ya. Karena dia Bapak pelindung dan pelindung. Amin. Tapi dia bagian dia memelihara. Entar yang situ yang jadi bendahara buat kami. Entar yang situ jadi bendahara buat kami. Berkali-kali terus orangnya yang ditunjuk untuk memberkati kami selalu berputar dan berbeda. Itu Tuhan. Amin. Indahkah hidup seperti itu? Dan jangan lagi kita hidup di dalam sistem dunia ini. Tuhan yang menciptakan dunia tadinya agar kita berkuasa atas sistem yang dia bangun di dalamnya. Tapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, makanya sistem kerajaan Allah nggak lagi menguasai bumi. Yang ada sistem dunia yang sudah jatuh. Apa sistem dunia yang sudah jatuh? Kalau saudara belanja lebih senang cash atau kredit? Cash. Senang kredit atau cash? Atau nggak paham? Nah, nggak bisa. Senang kredit atau cash? Apa yang dunia tawarkan? Kredit atau cash? Berarti apa? Anda akan membayar lebih besar dari barang apa yang harus kamu bayar. Berarti apa? Ada spirit, ada roh perbudakan di dalamnya. Amin. Saya puji Tuhan sudah keluar dari sistem itu. Setan melirik, masih di apartemen aja lo. Emang gue pikirin dulu ya. Amin. Kenapa saya nggak bisa aja kok? Mobil ganti listrik katanya. Kredit aja. Iya kredit aja. Senior lagi yang ngomong. Kadang-kadang senior juga agak kumpul lagi gitu. Yang namanya juga senior. Nggak bisa. Karena saya sudah masuk dalam sistem kerajaan Allah dalam hidupnya. Amin. Sistem kerajaan Allah. Artinya selalu cash. Tanya anak saya, Pak itu harganya berapa? Jangan coba tanya harganya berapa Mas saya. Kenapa? Gue nggak tahu. Efraim jujur. Tapi jangan coba tanya harganya sama mamahnya. Dia apa? Nyarinya apa? Diskon terakhir, potongan terakhir. Ya nggak apa-apa, supaya ada keseimbangan. Amin. Tapi saya enggak. Saya ikut sistem kerajaan Allah karena bumi ini kan Tuhan yang ciptakan. Dan saya sudah dipulihkan, maka saya sudah tidak lagi hidup dalam sistem yang sudah jatuh. Amin. Amin. Bilang sebanyak berhenti kredit. Gimana Pak? Ronaldo bilang suka colo. Udah masuk, udah termasuk di situ. Ya sebetulnya nggak terlalu sulit. Ya sudah terlanjur. Sebetulnya nggak terlalu sulit. Apakah Tuhan tidak sanggup bantu? Sanggup. Doamu yang mana? Tuhan tolong bayarin kredit bulan lepas bulan, atau Tuhan tolong lunasi
Habis ini ada janji, ayo kamu lagi Tuhan. Mana doa? Tuhan dalam habis bulan dan supaya tagihan berkat tercurah setiap bulan. Doanya itu juga malaikat bilang tak sumpah doa begitu. Kenapa nggak doanya? Tuhan, sorry, tergelincir. Kan tidak dibiarkan tergelincir. Aduh, tolong Tuhan, agar aku bisa keluar dari sistem ini. Tolong bantu aku lunas. Amin. Setelah ini saya komit janji nggak lagi lakukan hal itu. Kira-kira kalian bisa dengar jadwalnya? Bisa. Kalau bayar kreditnya bisa bayar, masa lunas dia nggak bisa bayar? Bilanglah sebelahnya, roh Tuhan ada di dalammu. Haleluya. Kebaikan itu semata-mata hanya untuk orang lain dan tidak mengharapkan kembalian. Amin. Karena kita sudah punya natur yang berbeda. Kita gak bisa menghakimi. Ketemu orang kaya bikin diri miskin, aku. Ketemu orang miskin bikin diri kaya, aduh aku. Ada waktunya juga kita iya, ada waktu kita enggak. Boleh gak kesaksian kita tentang pelayanan di tempat yang luar biasa, tapi karena ada jadwal yang lain, ya saya tetap di dalam jadwal yang lain. Sorry lah, gereja kami itu terbaik dan termegah yang ada di Jakarta istilahnya. Ibadahnya di Plaza Indonesia, mall number 1 di Jakarta. Dan pembicara-pembicara itu bicara-bicara luar biasa. Tapi ada waktunya juga Jack, stop, nggak perlu di situ. Penjara Pak Jack tinggal pilih jamnya mau yang berapa, silahkan. Saya bilang, no. Kenapa? Karena saya sudah punya jadwal yang berkata. Amin. Amin. Kita nggak boleh menilai manusia dari apa yang mereka miliki. Kita bisa menilai manusia sebagaimana Tuhan melihat manusia. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang sama di dalam engkau dan di dalam aku. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Bilang mas sebelahnya sekali lagi, baik itu harus ya. Ayat 6 dulu sekali lagi kasih penekanan, kayaknya ada yang ngedok. Minta Tuhan berkati untuk bayar kredit sama minta agar Tuhan lunasi. Tuhan sanggup lakukan? Dua-duanya Tuhan sanggup kan? Sanggup. Kamu minta yang mana? Kamu doa sendiri nanti. Cuman dengan satu syarat itu aja sih, stop, nggak lagi. Saya mau jalan sesuai pimpinan kamu. Amin. Karena aku tahu masa depan penuh pengharapan menjadi bagian. Dan aku tahu anak cucu orang benar tidak akan pernah ditinggalkan dunia. Daud berkata, ada orang pemuda sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya meminta roti, bahkan mencari pinjaman. Enggak, justru orang benar akan memberikan pinjaman. Haleluya. Itu yang bagian ngasih pinjaman lagi ada di sini. Amin. Loh iya dong, dia genapin firman tuh. Dia bukan cari-cari pinjaman. Ada, saya mau pakai ini. Keren, haleluya. Amin. Giliran perlu aja nanti, I love you. Giliran bayar kewajiban. Ya, bocah ini, jangan gitu dong, haleluya. Amin. Enggak lah. Saya nggak belain atau salahin Anda, semuanya ada dalam pengawasan. Karena Tuhan lihat kita tuh semuanya always, semuanya baik. Haleluya. Selanjutnya, bukan berarti saya mau bagi terus nanti saya mau pinjam. Enggak. Padahal saya berdoa biar usahanya terus diberkati. Amin. Dia hebat tuh. Dia pegang uang banyak tapi dia nggak pakai untuk dirinya. Coba kamu, ya uang jangan gede-gede, cepetnya aja. Mau kemana? Langsung nyari brosur travel tuh, cepetnya aja. Dia langsung toko mas berlian 5 juta, pakai mas.
Tidak. Itu karunia. Dan jangan ikut-ikut, cuma dia satu-satunya. Amin. Amin. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran itu bukan natur warga kerajaan surga. Kekhawatiran adalah segala sesuatu yang ada dari dunia ini yang tidak tetap sifatnya dan semuanya menuju kepada kehancuran. Bangkrut. Sekaya-kaya orang tungguin aja, bangkrut. Karena ada di dalam sistem dunia yang sudah jatuh. Nah, kalau kita semua berkaca kepada itu terus, makanya kekhawatiran akan menghampiri dalam hidup kita. Dan kekhawatiran itu yang tidak tetap sifatnya. Kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan yang menekan, mengintimidasi setiap jiwa saudara. Roh saudara gak bisa ditekan, roh saudara gak bisa diintimidasi, karena roh Tuhan. Yang ditekan adalah jiwa, yang diintimidasi adalah jiwa. Amin. Caranya bagaimana agar kita gak perlu khawatir? Itu hanya perasaan. Abaikan segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia, tetapi kita punya cermin sendiri. Apa cermin kita? Cermin kita adalah firman. Haleluya. Amin. Kalau Anda terus bercermin kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang tidak tetap sifatnya, yang sedang menuju kepada kehancuran, kayak sebentar terus bangkrut. Halo. Kalau saudara bercermin ke situ, berusaha di situ, lihat saudara akan mengalami kekhawatiran. Artinya menjelang akhir zaman, yang kudus semakin kudus, yang suci semakin suci, yang jahat biarlah mereka terus semakin jahat. Anda gak bisa di area abu-abu. Nanti jiwamu gak tertunda. Nah, kita nggak boleh terfokus, kita nggak boleh berkaca kepada segala sesuatu yang ada di luar kita yang dunia tawarkan, tapi kita tetap bercermin kepada firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupkanlah seluruh prinsip-prinsip kebenarannya, maka semua yang sudah ada padamu Dia pasti akan menambahkannya. Haleluya. Amin. Apakah Tuhan nggak tahu bahwa saudara perlu itu semua? Dia tahu. Dunia dan semua yang ada di dalamnya Dia ciptakan terlebih dahulu, tujuannya untuk menjadi fasilitas sarana menopang setiap kita. Amin. Tapi yang Tuhan mau agar kita mengutamakan Dia lebih dibandingkan yang lain. Amin. Bagaimana caranya? Tidak lagi di situ dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat ya, anak saya, dia bebas menyatakan keinginannya kepada saya, karena dia hanya kepada saya. Dia bebas menyatakan keinginannya kepada saya, dan jika dia punya keinginan, dia berhak untuk memintanya kepada saya. Amin. Tapi karena dia anak yang baik, dia tidak memaksa minta kepada saya, karena dia tahu saya bapaknya. Sebelum dia minta, saya pasti beri yang merupakan wujud pemeliharaan saya terhadap dia. Amin. Tapi kalau dia punya keinginan, saya ajarin dia, berdoa itu gak perlu bertele-tele. Berdoa itu gak perlu apa ya? Kayaknya bukan hubungan kita. Bapak yang baik, kita punya hubungan, dia ada dalam hidup kita, like a father and son, seperti bapak dengan anak. Anak saya di
rumah, dia buka kulkas, silakan bapak, semuanya bebas. Amin. Nah, kita datang kepada dia juga. Nah, kita kadang-kadang keinginan yang kita minta, tapi kita harus tahu bahwa sebelum kita meminta atas keinginan kita, itu penyediaannya terus dalam hidup kita. Amin. Penyediaannya terus konsisten dalam hidup kita. Di tengah situasi itu semua, kita masih punya satu keinginan nama dia. Aduh, mintanya itu tuh. Saya langsung, Bapak di surga, pertama saya minta ini, minta itu, minta ini. Saya sampaikan dia like a sandwich, serta hamburger, ada roti tawar atas bawahnya di tengah daging. Nah, saya roti tawar aja belum atas bawah itu pujiannya, naikkan pujian, memang Bapak engkau sungguh baik, pujian memang. Jadi doa saya itu udah minta dan berkata, yang saya miliki pujian penyembah. Dia tahu nggak ada sesuatu di dalam hati saya ingin? Tahu nggak? Perlu nggak kita ucapin? Yang kita lakukan apa? Terus menyembah dia, puji dia, mengucap syukur kepada dia. Di Tuhan semuanya baik. Amin. Puji Tuhan, istri, puji Tuhan, anak. Karena saya keluarga saya saksi. Waktu mereka dengar saudara kita naikkan pujian mereka, pasti ada permohonan. Amin. Jadi kita naikkan pujian penyembah. Ya, sesuatu yang kita ingin. Mulut saya itu kadang-kadang udah gak bisa. Nah, di tengah itu tuh Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh saya manifestasi karunia Roh itu ya kurang berkasih. Tidak bisa ucapkan dengan lancar. Bapak Ibu, kalau orang yang terlalu baik sama kamu, kamu mau minta terus gak boleh? Nah, setelah itu setelah itu ya berdoa di dalam Roh. Saya nggak ngerti doa dalam bahasa apa, tapi merupakan meluapnya roh saya. Dan nanti setelah itu hasilnya baru saya bisa lihat. Oh, ternyata itu toh hasilnya. Dan selebihnya dia menyatakan terlebih dahulu dengan firman-Nya. Amin. Dan setelah itu baru termanifestasikan hasilnya bisa saya. Dan sejak saat itu doa saya tidak lagi meminta-minta, tapi doa saya like a sandwich. Nah, haleluya. Amin. Kayak hamburger, atasnya roti tawar, bawahnya roti tawar, tengahnya daging. Gak usah diomongin, saat bahkan sebelum Anda ngomong dia sudah tahu kok. Haleluya. Amin. Nah, jika itu keinginannya memberikan dampak manfaat buat kita, dia pasti kasih. Haleluya. Amin. Kalau keinginan kita tidak berdampak manfaat baik buat kita, skip. Kenapa? Oh, dia nyata. Berarti apa? Dia punya rencana yang baik. Ada pilihan yang lain, atau bersabar, atau ya skip. Amin. Sehingga dia damai sejahtera Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita. Ayat 7. Udah kecepatan. Ayat 7. Damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jika hal itu tadi terjadi, maka di sini dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Lihat ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita, dan pemikiran yang melampaui segala. Tadi versi tidak berkata, maka pikiran kita, coba lihat Filipi tadi ayat 8-nya. Jadi akhirnya ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa katanya?
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kesimpulan dari khotbah ini nggak ada lagi lain, masuk lebih intim lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Yakin Tuhannya bukan lagi nanti menyatakan dirinya kepada kita, Tuhannya itu sudah menyatakan dirinya kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan untuk itu kita harus senantiasa bersukacita dan ingat kita menyembah kepada Allah yang hidup. Maka kita ini hidup. Kakak saya itu hanya meninggalkan, bukan mati. Kakak saya hanya meninggalkan dunia ini. Kakak saya meninggalkan kemah tubuhnya, tapi roh yang ada di dalamnya itu adalah roh yang hidup, dan roh itu enggak pernah mati. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Ya, yang lansia, jangan stres, tenang. Kamu tuh hidup. Haleluya. Amin. Jika nanti kita mau mengalami meninggalkan dunia, cuma pindah kamar doang. Haleluya. Jadi jangan stres, teduh, tetap tenang bahwa Tuhannya sudah ada dalam hidup kita. Yang punya surga sama yang punya dunia itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai yang mengatakan setia, hati yang Bapa di surga, firman-Mu telah tersampaikan. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam seluruh umat-Mu di tempat ini bermanifestasi sehingga memberikan pemahaman pengertian atas firman yang didengar, menjadi pewahyuan secara pribadi lepas pribadi, bahkan melebihi dari perkataan yang mereka bisa dengar. Engkau lebih lagi wahyukan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami mengerti bahwa Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Sekali lagi kita katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan.
Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami nggak melihat dengan kondisi situasi yang ada. Kami nggak bisa pungkiri situasi kondisi yang ada begitu buruknya. Tetapi itu tidak akan pernah mungkin bisa mempengaruhi kami. Sebab sukacita Tuhan ada di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau yang menghadirkan umatmu hadir ke tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hati mereka, dan mereka datang di tempat yang mereka berdoa. Dan aku sepakat dengan isi doa mereka. Karena di mana 2-3 orang sepakat dalam namamu, minta apa aja ke Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab. Bapak Ibu, kasih Tuhan yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Datang ke tempat ini apa yang kami inginkan dari Tuhan. Dan saya sepakat dengan isi doa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami dengar menjawab setiap doa kami ya. Sebab kami semua adalah anak-anak-Mu, Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau sudah hadir dalam hidup mereka, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, bahkan memberikan pertolongan, tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Bapak. Berkati kesehatan, berkati usaha bisnis pekerjaan, berkati keluarga rumah tangga, berkati generasi di bawah mereka, berkati anak cucu menantu mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami berucap jangan lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh apartemen yang ada. Biarlah terus Tuhan memberkati mereka. Biarlah kehadiran kami di tempat ini, biar mereka mengerti, mereka mengetahui. Kami hadir Tuhan, hadirkan tempatnya agar seluruh warga apartemen diberkati Tuhan. Pengurus yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami juga berdoa untuk rekan teman sahabat kamu, berdoa untuk Tony Ponto bersama seluruh keluarga yang berkati bisnis usaha pekerjaan kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga untuk rekan teman sahabat hamba Tuhan Ibu Eni Halim sebagai notaris. Berdoa untuk memberkati kenotarisannya, memberkati seluruh keluarga, bahkan seluruh keluarga besar, kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Saudara, seluruh keluarga besar kami, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan kami akan memiliki peribadahan kami yang sebelumnya. Engkau sendirilah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kembali dengan damai sejahtera, namun saudarakan hati dan pikiran kepada Dia, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa mengadakan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan pada kuat kuasa Roh menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.
deh. Tapi dia udah kenceng dia. Ini buat monitor bisa ya. Cuma ini udah kenceng banget. Itu punya teman kamu. Gimana? Dia Kamis kan ada di Banatuan sih. Oh jadi itu pakai itu. Taruh di sini sama dia. Tapi mereka jarang loh ya. Mereka bisa 2 minggu sekali ya Pak. 2 minggu sekali. Ini buat monitor aja. Punya kita ya. Udah mati, saya cabut ya. Ya, sudah. Kabel gasnya itu yang mana? Kayaknya dia bisa ambil dari sini deh. Ini kabel gasnya itu ya? Iya iya. Kayaknya bisa ambil dari sini. Ah ini bisa nih. Bisa. Ya tinggal beli kabel aja kita nih. Dari sini masuk ke sini tuh. Kan ada outputnya nih. Udah ke ini sama dia. Iya. Oke. Kasih. Thank you semua yang tolong. Bukan itu ya. Pain, tinggal beli jack aja nih. Ini sebenarnya itu tinggal lempar. Iya ini kan ada outputnya nih. Tapi dia power atau jack? Hah? Power atau jack? Apa? Power atau jack? Power atau power? Power XL. XL ya. Saya Bukan power.